Saya mau apa ya, mau ngebagiin pengalaman horor, temen saya di kosan, saya. Maksudnya di kosan-kosan saya gitu, teman saya yang mengalami pengalaman horor, saya mau nyeritain itu. Jadi saya itu, dulu kuliah di Tasik, daerah lupa lagi, nama daerahnya pokoknya sensor ajalah. Di kosan, di situ. Jadi di kosan itu cukup, apa ya, pengap, karena emang ventilasinya dikit banget, hadap-hadapan, agak masuk ke gang, emangnya kayak gitulah. Cukup dalam, dan emang saking ngapnya dan ventilasi, kurang gitu, jadi kalau siang pun ini siang ya, siang mau panas terik gimana, siang hari harus nyalain lampu, karena kalau enggak wis peteng gitu, ora keton, maksudnya nggak kelihatan gitu, gelap banget gitu. Nah di situ tuh, ada cerita cukup apa ya, cukup waktu itu cukup, serem bagi, kita dan kayaknya serem juga sih kalau sekarang diceritain juga. Jadi gini, ada 6 ruangan tapi, saya sama teman saya, ngekos beda hadap-hadapan dan setiap kamar itu ada 3 orang. Jadi ada 2 kelompok lah, 2 kosan. Kosan saya, ini kosan, teman saya dan beberapa teman, dan ini teman saya yang beberapa temannya lagi. Jadi berhadapan-hadapan kayak gitu. Nah teman saya yang mengalami pengalaman horor itu di kosan yang di depan di sini. Nah, oh by the way maaf ya kalau berisik, soalnya susah di daerah sini kayak gini. Oke lah lanjut. Nah di hadapan di sini suatu hari, suatu saat, itu tuh kebetulan teman-temannya dia itu emang lagi pada pulang. Jadi dia itu di kontrakan, kos-kosan itu dia sendiri sendiri. Ya habis isya biasalah ke kamar masing-masing, ngomek HP-HP sampai sekitar mungkin katanya jam 10, 11-an gitu mungkin lah. Nah dia itu, video call sama, temennya dia, tapi bukan yang di kosan itu, sama, temennya siapalah gitu, temennya video call. Nah si Joko ini itu dia, video call dengan temennya sambil ngebelakangin pintu, tahu kan ngebelakangin pintu. Jadi pintunya kelihatan lah, jadi kalau ada orang lewat gimana ya pasti kelihatan dong karena dia, video call-nya ngebelakangin pintu. Nah setelah itu si temennya itu yang, di video call itu negur ke dia, "Di kosan sama siapa?" Gitu ya, dia bilang si Joko dia bilang, sendiri. Nah, lalu temennya, apa sih, temennya dia nanya balik, cewek cowok?" Ya sambil bercanda gitu, biasalah laki-laki kan, apa, takutnya bawa, apa, teman perempuan tahu kan. Gitu, nah si temennya ini, si teman saya, si Joko itu bilang, "Oh cowok." Loh, si, apa, si temennya dia yang video call itu ngerasa kayak agak, "Rambutnya panjang?" Dia bilang kayak gitu. Nah, si teman saya si Joko, kan entah refleks atau mungkin dia juga lagi takut dan pengen menenangkan, dia bilang, "Oh enggak, dia pakai wig." Ya spontan bilang gitu katanya. Dan ya gitu doang pas video call. Nah, singkat cerita pas video call selesai nih, si Joko teman saya itu, nge-WhatsApp ke yang tadi, video call, "Bro, tadi, bener lo lihat, apa, orang lewat di belakang?" Gitu. Ya temannya jawab, "Iya bener, ada orang, ada yang lewat gitu, rambut panjang." Pakai baju putih, ternyata yang dilihat, baju putih juga, tadi kan gak disebut pas di video call. Waduh, teman saya si Joko mulai agak sedikit ini, apa, udah mulai curiga dan paranas, tiris gitu. Dia mastiin, "Bener nih, serius, sumpah sumpah serius," gitu. Dan barulah si Joko ngasih tahu temennya, "Bro, gua tuh ngekos sendiri, maksudnya lagi sendiri di sini, gak ada siapa-siapa." Temennya, bilang, "Serius gitu, nggak nakut-nakutin bro?" Pokoknya dia ngejelasin lah gitu, emang lihat bener. Dan dia udah sudah sesudah itu ya udah, chat selesai dan sesudah itu beberapa, menit, beberapa jam, 30 menitan lah mungkin. Ternyata, dia nggak bisa tidur karena kepikiran, takut, nggak mau ke WC, nggak mau keluar kamar gitu kan, takut lah pokoknya gitu. Nah karena kebetulan kamarnya, kita itu kos-kosannya, itu emang nggak ada pintu, nggak ada tutup, nggak ada bukan pintu, nggak ada pintunya, cuma, apa, apa sih namanya, kusen kotak gitu, apa sih namanya, pokoknya apa, lubang pintu doang gitu, nggak ada pintu nutupnya. Jadi emang nggak bisa ditutupin kalau takut, ya udah. Dan dia itu maksain tidur tapi nggak bisa tidur-tidur, katanya keringat dingin udah panas. Nah tiba-tiba ada suara yang jalan ke arah dari dapur ke arah kamar mandi, trek trek, dan tahu apa yang terjadi? Keran dibuka. Serius ada yang buka keran, ngocor, nutup lagi, ngocor, pokoknya ada beberapa kali lah gitu. Piring-piring, pokoknya barang-barang di dapur tuh kayak ada yang ya ada orang di situ beraktivitas. Itu temen saya sampai nggak bisa apa, nggak bisa tidur semalaman katanya sampai subuh. Karena itu takut. Dan pas paginya dia nyeritain barulah ke kita bla 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 gitu. Dan emang ternyata bukan dia doang, banyak orang-orang juga yang, kosan lain gitu kan, total tuh ada 6 orang yang ngontrak di situ, ngekos di situ sama saya, berarti ada 5 selain saya 5.
dan semuanya pernah, bukan semuanya, saya sama teman satu, berarti ada 2 orang, sisanya udah pernah ngalamin apa, ngalamin horor semua. Dari mulai dia pas tidur di depan ada yang berdiri hitam di pojok katanya, terus ada ya kalau sleep paralysis atau, mah itu nggak usah dihitung ya karena emang ada sinusnya gitu. Tapi yang semuanya itu pernah gitu ngelihat atau ngedenger atau ngerasa gitu dan kalau saya pribadi saya mah nggak pernah ini sih, apa, nggak pernah ngalamin hal-hal horor aneh. Dulu waktu kecil pernah sih kayak apa, orang yang ketok-ketok pintu jalan gitu. Ibu saya di ruang tengah lagi nonton TV, saya di kamar kamar aja kedenger tapi ibuku nggak denger gitu. Entah emang saya apa, dedengean cek Sunda mah nya atau mungkin salah denger gimana, tapi itu jelas banget. Ya itu doang sih sampai sekarang, enggak pernah ada yang aneh-aneh sih gitu.